Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan di Indonesia. Pembelajaran ketiga, sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya, orang-orang Indonesia yang dipaksa untuk bekerja untuk Belanda. Nah, kita ikuti bacaan ini ya. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Nah, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain yang menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobongan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari beberapa pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah De Wisdekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Downer Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan, membangun saluran pengairan, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, transmigrasi. Ini adalah salah satu foto tanam paksa ya. Oke. Nah, ini anak-anak ya dikerjakan, jangan lupa ya, dikerjakan. Makanya ditulis kembali di bukunya, buku tulis boleh, di buku paket boleh. Nah, ini apakah yang dinamakan tanam paksa itu? Sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan. Di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Akibat tanam paksa itu, penyimpangan pelaksanaan paksa antara lain banyak tanah yang berkelai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Gerobongan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Siapakah yang menerapkannya? Pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan?
Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda. Siapa yang menentang itu? Yaitu Dauner Dekker. Oke, kita lanjut. Nah, ini nama gubernurnya pada masa itu yang menerapkan tanam paksa, yaitu Johannes van der Bos. Nah, ini pekerja yang tidak dibayar, disuruh ini ya. Apa akibat dari tanam paksa ini? Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nih, perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis. Ini dulu ya. Perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Pasukan Sultan Baabullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Portugis mampu bertahan selama 5 tahun di dalam bentengnya. Kemudian pada tahun 1575, Portugis menyerah karena kehabisan bekal. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1575. Perlawanan Ternate terhadap Portugis, awalnya Portugis diterima baik oleh rakyat Ternate. Terus sebab perlawanan rakyat Ternate adalah Portugis melakukan monopoli perdagangan dan ikut campur dalam pemerintahan. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra beliau. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1575, berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Tahun itu Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur-timur. Nah, sekarang perlawanan dari Aceh, ini termasuk pasukan dari Aceh ya. Foto salah satu fotonya. Latar belakang, pada tahun 1511 setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, perdagangan di Aceh semakin berkembang. Hal itu menjadi ancaman bagi Portugis sehingga pada tahun 1523 Portugis menyerang Aceh di bawah pimpinan Henry Guise dan pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Latar belakangnya, Traktat London 1824, kemerdekaan dan kedaulatan Aceh diakui Belanda menyerang Aceh. Pembukaan terusan Swiss menjadikan Aceh semakin strategis. Belanda dan Inggris menyepakati Traktat Sumatera. Belanda bebas memperluas kekuasaannya di Aceh. Inggris berdagang di Siak. Aceh menolak ultimatum Komisaris FN Nouhuizen agar Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Ini penyebab peperangan di Aceh dengan Belanda. Oke, jangan lupa ini dikerjakan halaman 35 ya. Jangan lupa lah. Oke, ini adalah tokoh-tokoh pejuang-pejuang di Indonesia. Ini ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Patimura dari Maluku, dan ini dari Sumatera Utara, dan ini yang sebagainya. Ini adalah beberapa tokoh dari berbagai daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, sekarang kita pelajari keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu ada gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional.
Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini faktor keturunan. Ini ya. Di ras di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya ada 4. Kelompok ras Papua Melazit terdapat di Papua. Terus kelompok ras Negroid antara lain Samang dan Semenanjung Melaka. Kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi dan seterusnya. Kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2. Ras Proto Melayu, Melayu Tua, suku Batak, suku Toraja, suku Dayak, ini termasuk ras Proto Melayu. Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga dari atas kelompok warga keturunan Cina, ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut faham rasialisme. Oke, ini contohnya ras Mongoloid, ini ras Negroid ya, ini ras Negroid yang ada di Papua ini ya. Suku di Indonesia, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat serta bahasa yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku, sebab contoh di Sumatera terdapat suku Aceh, Melayu, Batak, di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya, kaya betul Indonesia ini. Banyak suku, ras, wah macam-macam banyak sekali lah. Ini adalah wajah-wajah ras yang ada di Indonesia. Oke, perbedaan kondisi geografis dan pengaruh kebudayaan luar. Ini perbedaan geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian, contoh perikanan, pertanian, dan sebagainya. Pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Banyak ya, dari Cina, India, Arab, dan banyak sekali pokoknya dari Eropa yang juga menetap di Indonesia banyak. Oke, ini keberagaman ras Indonesia. Ini sudah tadi ya, ini perbedaannya nelayan, Mongoloid, Melanosoid, ini rasnya Asiatit, dan ini ya, warna kulit, bentuk muka, ini beda ya. Kalau Mongoloid kulit sawo matang, mungkin seperti saya ini ya. Nah, kulit hitam, ini Melanosoid, bentuk muka dan mata, tinggi badan, wah ini ya. Kulit hitam pekat, ini perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Kita mungkin sudah cukup untuk pembelajaran sekarang. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya dikerjakan. Jangan lupa berdoa kepada Allah, mengaji, sholat ya, jangan lupa. Dan jangan kalau main jangan terlalu jauh, kasihan orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.